Halo, apa kabar semuanya? Para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita jumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949 dan hari penegakan kedaulatan negara. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini, segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949 dan hari penegakan kedaulatan negara. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 adalah sebuah serangan serentak yang dilakukan TNI dan rakyat terhadap pasukan Belanda yang menduduki wilayah Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi setelah Belanda berusaha melakukan pendudukan terhadap Yogyakarta yang tengah berstatus sebagai ibu kota akibat kondisi keamanan di Jakarta yang tidak kondusif. Penyebab peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 antara lain adalah dijalankannya agresi militer Belanda kedua yang menyebabkan situasi Yogyakarta mulai memanas. Selain itu, Belanda terus melanggar sejumlah kesepakatan dan melancarkan propaganda ke dunia internasional bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan tentara Indonesia sudah tidak ada. Hal ini membuat Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian mengirimkan surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin mengadakan sebuah serangan terhadap pasukan Belanda. Jenderal Sudirman menyetujuinya dan meminta Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk berkoordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Wehkris III. Perencanaan serangan ini kemudian dilakukan TNI dan rakyat sebagai respon atas agresi militer Belanda kedua yang menjadikan Yogyakarta sebagai sasaran utama. Diketahui saat itu pasukan Belanda di Yogyakarta berada di bawah pimpinan Kolonel Van Leyen yang bermarkas di Hotel Tugu. Serangan dilakukan di beberapa sektor, yaitu sektor kota yang dipimpin Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki, sektor barat sampai ke batas Malioboro yang dipimpin Letkol Soeharto, sektor timur yang dipimpin Venji Sumual, sektor selatan yang dipimpin Mayor Sarjono, dan sektor utara yang dipimpin Mayor Kusno. Serangan umum 1 Maret 1949 dimulai tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat ketika sirine dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Serangan dilakukan serentak di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya dengan sasaran utama yaitu Benteng Friedeburg, kantor pos Istana Kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kota Baru. Pertempuran memuncak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ketika bantuan pasukan Belanda mulai datang dari arah Magelang yang terdiri dari pasukan kavaleri, pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, dan Komando Gajah Merah di bawah pimpinan Kolonel Van Zaten. Melihat hal tersebut, pasukan Republik Indonesia segera menarik pasukan kembali keluar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita kemenangan ini kemudian disebarluaskan melalui jaringan radio ke seluruh Nusantara dan juga terdengar oleh dunia internasional. Perlawanan singkat tersebut akhirnya berhasil meruntuhkan propaganda Belanda dan menegakkan posisi Indonesia di mata internasional. Hal ini juga keuntungan besar bagi pihak Indonesia yang sedang bersidang di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan memberikan posisi tawar di depan Dewan Keamanan PBB. Sebagai pengingat tentang sejarah perjuangan dan jasa pahlawan yang gugur pada peristiwa tersebut, didirikan Monumen Serangan Umum 1 Maret di pelataran Benteng
Frederiksberg, Yogyakarta. Selain itu, rumah berbentuk limasan yang dulu dijadikan tempat PC radio Auri juga telah diubah menjadi museum lengkap dengan monumen yang dibangun pada 1984. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga telah menerbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 yang menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949 dan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.